Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Devitaloka dari kelas B2 PGSD non-reguler tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah Pendidikan Agama. Dari kasus yang pertama dan pertanyaan pertama, di sini saya menjawab bahwa tujuan utama pernikahan itu untuk menyempurnakan agama. Dari menyempurnakan agama itu berarti kita beribadah. Kalau kita beribadah berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga untuk mengikuti sunnah Rasul. Terus dari pertanyaan kedua tentang solusi bijak di poin A, di situ jika orang tuanya menginginkan pernikahan dengan pesta yang mewah, maka sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan calon mempelai, antara orang tua dan calon mempelai. Apakah langkah yang mana yang diambil, apakah mengikuti keinginan mempelai ataupun orang tua, dan tidak lupa melihat dari biaya yang mereka miliki. Jika mereka memiliki biaya yang cukup untuk pesta mewah tersebut, lalu mereka memilihnya, tidak apa-apa, karena dulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah dengan pesta yang meriah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, keinginan Aisyah untuk berpendidikan, sebaiknya dipertanyakan juga kepada Farhan, didiskusikan terlebih dahulu apakah ketika sudah menikah Aisyah bisa melanjutkan studinya atau pembelajarannya ataupun tidak. Karena perempuan itu akan menjadi ibu, yang mana al-ummu madrasatul ula. Jadi perempuan juga perlu pendidikan yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya nanti. Tetapi kembali lagi kepada hasil diskusi antara Farhan dan Aisyah ketika mereka akan menikah. Jika melihat untuk pertanyaan selanjutnya, apabila teman Farhan menganjurkan untuk menunda pernikahan, kenapa sih harus ditunda? Apakah menunda dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik atau tidak, ataukah dapat memberikan madorot? Jika dapat memberikan madorot, maka sebaiknya tidak usah mengikuti saran dari teman Farhan. Kemudian untuk pertanyaan menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, maka kedua mempelai atau kedua calon mempelai sebaiknya belajar terlebih dahulu, atau belajar ketika setelah menikah juga tidak apa-apa, belajar mengenai berkehidupan setelah rumah tangga. Jadi kalau mau mengikuti ajaran sesuai Islam, maka mereka perlu belajar terlebih dahulu. Setelah belajar itu mereka perlu mempraktekannya ketika sudah menikah nanti. Dari kasus yang kedua, pertanyaan yang pertama, di situ tugas seorang guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi seperti yang ada di dalam kasus tersebut, yang ada di dalam cerita kasus, bahwa guru juga sebagai mu'alim, muzakir, mursyid, ataupun menjadi murabi juga. Jadi tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi menjadi yang tadi telah disebutkan. Untuk pertanyaan nomor 2, Ustadz Hasan dapat menerapkan beberapa strategi belajar, diantaranya diawali dengan pendekatan untuk mengetahui semana jauh pemahaman dan kekurang pahaman murid-muridnya. Yang kedua, dilanjutkan dengan penyampaian pembelajaran yang saling interaksi antara murid dan guru. Yang ketiga, diakhiri dengan penutupan seperti sesi tanya jawab ataupun pemberian kesimpulan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hasan. Lalu untuk pertanyaan nomor ketiga, metode yang dapat digunakan oleh Ustadz Hasan yaitu mungkin metode pembelajaran kelompok ya. Jadi supaya interaktif antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Lalu Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sebagaimana di dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Muhammad itu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam itu dapat mewujudkan kasih sayang ataupun kedamaian di antara manusia, baik itu antar agama ataupun beda agama, tanpa memandang perbedaan. Lalu ekonomi syariah,
Jika ekonomi tersebut ditujukan untuk keberlanjutan ekonomi kehidupan kita, maka saya akan mengambil contoh berdagang. Karena dulu pun Rasulullah SAW berdagang ya. Jika kita mengikuti strategi berdagang, jika kita akan berdagang, sebaiknya, alangkah baiknya mengikuti strategi berdagangnya Rasulullah. Dan ketika berdagang, tidak boleh kita melakukan riba, seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli, tetapi Allah haramkan riba. Seperti itu. Lalu untuk tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah untuk penyempurna agama, juga untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Dari pernikahan tersebut dapat menghindarkan diri kita dari sesuatu yang buruk atau mendekatkan kita kepada yang baik. Mungkin cukup sekian presentasinya. Wassalamualaikum.